Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dari SI22B akan mempresentasikan tentang materi Fishbone, yaitu rendahnya kepuasan pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepuasan konsumen. Menurut Kevin Landkiller dan Philip Kotler, kepuasan konsumen adalah perasaan kecewa atau senang setiap individu setelah membandingkan kinerja produk yang dipikirkan sesuai dengan kinerja produk yang diharapkan. Kepuasan konsumen adalah tujuan setiap perusahaan untuk kelangsungan hidup setiap perusahaan. Materi selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan Fishbone. Diagram Fishbone merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Tujuannya mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan, mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi untuk pemecahan suatu masalah, membantu dalam pencarian dan menyelidikkan fakta lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Anita Kansa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai diagram Fishbone. Pada diagram Fishbone ini, kami mengidentifikasi masalah mengenai rendahnya kepuasan pelanggan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepuasan pelanggan. Yang pertama, produk atau layanan, yaitu yang pertama kualitas produk atau layanan yang rendah, yang kedua ketidaksesuaian produk atau layanan dengan harapan pelanggan, yang ketiga kurangnya inovasi dalam pengembangan produk atau layanan. Yang kedua ada faktor komunikasi, yaitu yang pertama kurangnya komunikasi yang efektif antara bisnis dan pelanggan, yang kedua kurangnya informasi yang jelas mengenai produk atau layanan, dan yang ketiga ketidakaturan dalam memberikan pembaruan kepada pelanggan. Dan yang ketiga, pelayanan pelanggan, yaitu pertama ketidakterampilan atau ketidakterlatihan staf dalam memberikan pelayanan yang baik. Yang kedua, kurangnya responsif terhadap keluhan atau permintaan pelanggan. Dan yang ketiga, lama waktu tanggap terhadap pertanyaan atau permintaan pelanggan. Dan yang faktor terakhir yaitu kebijakan bisnis. Yang pertama, kebijakan pengembalian atau garansi yang tidak memadai. Yang kedua, kebijakan harga yang tidak transparan atau tidak fleksibel. Dan yang ketiga, kebijakan yang tidak mengutamakan kepuasan pelanggan. Baik, materi selanjutnya yaitu solusi dari masalah tersebut. Yang pertama itu ada produk atau layanan, yaitu meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang kedua, melakukan penelitian pasar dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, melakukan inovasi dalam pengembangan produk atau layanan. Solusi yang kedua yaitu komunikasi. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti email, media sosial, atau situs web. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai produk atau layanan. Yang ketiga, memperbaiki pembaruan reguler kepada pelanggan mengenai status pesanan atau proyek. Dan solusi yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan. Yang pertama, melakukan pelatihan karyawan dalam keterampilan komunikasi dan pelayanan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan responsivitas terhadap keluhan atau permintaan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan kebijakan tanggap pelanggan yang cepat dan efektif. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.